sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Sedia. Kenapa disebut Desa Sungai Bemban? Silakan Pak Daniel, silakan. Desa Sungai itu awalnya yaitu ada sebuah sungai, tapi di sana terdapat banyak batang bembang. Jadi para orang tua dahulu maka setiap ada hal-hal yang seperti itu maka dibuatlah yaitu nama sebuah desa atau sebuah kampung itu menjadi Sungai Bemban karena ada batang bembang yang mengkilat lurus bagus menjadi simbol untuk Bemban. Maka sekarang Bemban dijadikan desa Sungai Bemban. Sungai itu melingkar, di hulunya ada batang bembang, jadi dibikin Sungai Bemban. Oke, terima kasih. Apa saja tradisi di Desa Sungai Bemban? Kalau pernikahannya tuh di mana dan pemakamannya di mana? Pernikahannya menurut tradisi budaya nenek moyang. Jadi kita setiap orang yang mau menikah itu ada istiadat kita, yaitu tentulah mereka menurut pegang pakai yang telah terisi oleh nenek moyang kita. Setiap orang sebelum menikah terutama meminang atau melamar calon pengantin terlebih dahulu. Nah kemudian mereka kemudian ada bertemu kedua belah pihak, itu adalah para tenganai dan suku kedua belah pihak. Mereka sepakat mengadakan yaitu hari pernikahan. Kemudian beliau diadakan laksana pernikahan itu menurut adat istiadat. Ada yang namanya yaitu mereka pestanya motong kerbau, kemudian ada yang motong kambing, kemudian ada yang motong ayam sesuai dengan kondisi yaitu ekonomi para calon pengantin tersebut. Itu kalau untuk pernikahan. Kalau untuk yang meninggal itu cara ya sunahnya gimana? Kalau orang yang meninggal dunia tentu jelaslah kita menurut syariat agama Islam. Setiap orang yang meninggal dunia tentulah pertama kita mandikan, kemudian kita kafani, kemudian kita sholatkan, kemudian kita kuburkan atau kita tanam, dan kemudian kita bawa kepada tempat pemakaman umum yang telah disediakan oleh pemerintahan Desa Sungai Bemban melalui tanah wakaf dari warga sudah berpuluhan tahun sehingga sampai sekarang alhamdulillah setiap warga masyarakat Sungai Bemban yang meninggal kita bawa ke tempat pemakaman umum tersebut. Dan ada juga yang dimakamkan di tanahnya sendiri. Itu kalau untuk yang meninggal. Sistem kajiannya kemana? 1 minggu, 3 hari diperingatkan atau 1 minggu atau 100 hari? Kalau kajiannya yaitu tempat setiap orang yang meninggal tentulah sesuai kemampuan. Yang namanya kita itu bersedekah untuk orang yang telah meninggal itu sesuai kemampuan kita. Setiap kali kita mau sedekah itu boleh setiap hari, setiap malam, setiap saat. Tapi tradisi kita itu adalah setiap orang meninggal kita 3 hari berturut kita semua warga tentu berbondong-bondong ke masjid untuk menghadiri bacaan Yasin dan tahlil beserta doa. Kemudian kita hadiahkan pahala bacaan kepada almarhum atau almarhumah tersebut. Nah kemudian juga sebagian warga ada yang membantu, ada yang membawa berupa uang, ada beras, segala macam dan lain. Nah kemudian untuk setelah 3 hari maka istirahat 2 hari, kemudian lagi kita masuk kepada proses 7 hari. Nah 7 harinya biasanya kita bawa ke rumah almarhum atau almarhumah tersebut. Kita mengadakan yaitu hari 7 harinya almarhum tersebut. Kemudian juga telah disertakan dengan warga membaca Al-Quran sebanyak 30 juz ataupun 60 juz atau 90 juz tergantung dengan masyarakat yang membaca. Nah kemudian di tengah layak nanti bersama masyarakat itu dihatamkan Al-Qurannya bagi si almarhum tersebut. Nah kemudian ada 100 harinya
atau 40 hari baru 100 hari. Kemudian lagi berikutnya itu tergantung dengan kemampuan ahli waris tersebut untuk mengundang warga satu kampung untuk hadir ke rumah almarhum tersebut untuk pembacaan yasin, qul tahlil dan sebagainya serta doa. Nah, begitu. Kemudian untuk sedekah berikutnya itu tergantung dengan yaitu warga ataupun keluarga almarhum tersebut. Sekian, terima kasih. Terus apa hukum bagi yang membuat kesalahan fatal di dalam jasa sembelihan tersebut? Kesalahan fatal itu sudah jelas. Kita kan sudah membuat suatu perdes, suatu undang-undang yang ada di dalam desa. Apabila ada salah satu yang melanggar undang-undang tersebut, tentulah mereka dikenakan sanksi. Dan juga misalnya saya contohkan, apabila seseorang itu adalah mereka mencuri misalnya, maka ketahuan, maka mereka itu akan diadili di desa, dirundingkan dengan keluarga, maka mereka itu akan yaitu dihutang menurut istiadat, yaitu sesuai dengan fakta yang mereka curi. Ada yang bisa kita hukum dengan hukum adat, itu beras gantang ayam 1 ekor, ada yang beras 20, kambing 1 ekor. Nah, kemudian mereka juga wajib mengganti apa yang telah dicuri mereka itu. Itulah menurut hukum adat istiadat. Nah, kemudian apabila tidak diselesai dengan adat istiadat, maka mereka boleh mengaju banding kepada pihak yang